Hi guys, welcome back to another episode of Promo Belajar 100. Today we are going to talk about the next part of our job interview questions. Hari ini kita akan belajar tentang bagian berikut dari job interview questions kita ya. Kita karena ada 108 pertanyaan dan 8 kita udah buatin paling awal, kemudian 27 berikutnya sekarang, kemudian kemarin juga ada 28 pertanyaan berikutnya, dan sekarang kita coba membuat kira-kira 20 sampai 27 pertanyaan berikutnya sehingga kalian semakin hebat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika kalian berhadapan dengan job interview di masa depan ya, sehingga kalian bisa lolos dalam job interview tersebut, terutama yang dalam bahasa Inggris, dan kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian impikan. Alright guys, now let's get started. Oh ya, dan ini bukan hanya untuk calon karyawannya, tetapi juga untuk calon HRD atau bahkan HRD yang bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini dalam wawancara pekerjaan di perusahaan Anda. Jadi misalkan suatu saat Anda menjadi HRD atau Anda sekarang menjadi HRD, Anda bisa memilih beberapa pertanyaan di sini yang menurut kalian bisa dipakai dan sesuai dengan perusahaan kalian bisa pakai dalam wawancara kalian tentunya, karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan dalam job interview dalam bahasa Inggris. Jadi ini tentunya akan sangat membantu. Atau siapa tahu Anda yang sedang nonton ini suatu saat akan menjadi seorang bos atau seorang eksekutif atau seorang HRD, jadi tentunya ini akan sangat membantu. Alright, and so let's go right into it. Dan mari kita langsung saja masuk ke nomor yang ke-59, number 59, yaitu are you a risk taker? Once again, are you a risk taker? Itu cara Anda melafalkannya ya, yaitu are, berikut you, yang berikut a risk taker. Artinya apakah Anda orang yang pengambil risiko gitu. Jadi kalau ada risiko yang terjadi, Anda bisa mengambil risiko. Apakah Anda orangnya seperti itu, atau Anda orang yang selalu menghindari risiko, atau tidak bisa berhadapan dengan konflik, atau tidak bisa berhadapan dengan tantangan. Jadi dia selalu ingin di bagian yang santai, enak kayak gitu ya. Kalau misalkan ada tantangan atau sebuah risiko, dia menghindar, mencari jalan yang tidak ada risiko. Itulah yang dimaksudkan dengan pertanyaan ini. Next, kalau misalkan perusahaannya baru tumbuh, tentunya mereka membutuhkan yang namanya a risk taker. Kalau perusahaannya udah gede banget, biasanya risikonya tidak sebanding dengan perusahaan yang baru tumbuh atau baru dimulai ya. Jadi risikonya lebih kecil. Next, jadi apakah Anda yang ke 59 ini, apakah Anda seorang pengambil risiko? Are you a risk taker? Alright, itu cara Anda melafalkannya. Next, number 60. What have you been doing since your last job? Once again, what have you been doing since your last job? Jadi, oh ya, ini aku lupa tulis you ya. Tapi tadi aku sebutkan dengan benar ya. Jadi cara Anda melafalkan ini adalah what have you been doing since your last job. Alright, itu cara Anda melafalkannya. Nah, kadang hanya ini mati, jadi kayak where have you been. Alright, kayak gitu ya. Jadi kadang hanya tidak dibunyikan. Jadi Anda harus juga terbiasa dengan hal-hal itu. Kalau misalkan Anda diwawancarai oleh orang bule, biasanya kadang kalau mereka ngomong dengan lebih cepat, bunyinya akan seperti itu ya. Jadi what have you been doing since your last job? Artinya apa yang Anda kerjakan atau lakukan sejak pekerjaan terakhir Anda. Misalkan ada orang yang sesudah mengundurkan diri atau dipecat atau di laid off atau tidak dibutuhkan dalam pekerjaan itu lagi, mereka biasanya butuh 3 bulan 4 bulan kemudian baru kerja lagi, atau baru mendapatkan kerja yang baru, atau bahkan 6 bulan atau setahun baru dapat kerja yang baru. Nah, ini pertanyaannya adalah dalam span waktu tertentu tersebut apa yang Anda lakukan. Alright, jadi ini misalkan 2019, kemudian akhir 2018 dia dipecat atau dia mengundurkan diri, kemudian 2020 baru dia mendapat interview lagi di sebuah perusahaan yang baru. Jadi pertanyaannya adalah sejak tahun akhir 2018
sampai dengan 2020, awal 2020, Anda buat apa saja? Apakah Anda melakukan sesuatu yang bermanfaat atau tidak ya? Sorry ya. Jadi itu yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini. Jadi apakah Anda produktif saat itu, atau bahkan menambah ilmu saat itu, atau Anda hanya duduk diam tergantung pada orang tua, tidak buat apa-apa, dan itu tentunya semua menambah dan mengurangi poin Anda dalam interview. Alright, now let's move on to the next, which is number 61, which is what's the best movie you've seen in the past year? Once again, what's the best movie you've seen in the past year? Artinya, film terbaik apa yang Anda nonton dalam setahun terakhir ini ya. Dan ini mereka tanyakan, biasanya mereka ingin mencari tahu kepribadian Anda. Karena kadang ada HRD atau CEO yang ingin mencari tahu kepribadian Anda. Ini ada cerita pengalaman pribadi saya ya. Yaitu aku kenal orang, ada seorang CEO yang suka sekali merekrut pegawai yang suka dengan sport atau olahraga. Jadi kalau calon karyawannya suka dengan sport atau olahraga, dia akan merekrut orang tersebut. Mengapa? Karena katanya itu orang memiliki kepribadian yang berkompetisi. Jadi tentunya dalam bekerja juga dia ingin menjadi orang yang nomor satu, dan itu akan membawa sesuatu yang bagus untuk perusahaan. Karena kalau misalkan karyawan itu selalu ingin berada di nomor yang pertama dan dia berkompetisi secara sehat, pastinya itu juga akan membuat perusahaan semakin bertumbuh. Dan tentunya jawaban Anda akan semakin menambah ataupun mengurangi poin Anda diterima dalam perusahaan tersebut. Jadi ini juga Anda harus siasati ya. Jangan sampai Anda tidak lulus karena pertanyaan ini. Alright, and now let's move on to the next, which is number 62. Nomor 62, yaitu what's the most interesting book you've read in the past year? Once again, what's the most interesting book you've read in the past year? Artinya, buku yang paling menarik bagi Anda yang Anda baca dalam setahun terakhir ini apa? Alright. Jadi ini sekali lagi juga mirip seperti nomor yang ke-61, hanya ini tentang buku ya. Ada juga orang bertanya tentang majalah dan lain-lain, itu tergantung. Jadi Anda silahkan siasati. Next, number 63. How soon can you start work? Once again, how soon can you start work? Artinya, berapa segera atau berapa lama Anda bisa udah mulai bekerja gitu ya. Oh ya, work di sini ini dalam bentuk noun ya. Kalau dia dalam bentuk kata kerja tentu start to work atau start working. Jadi kayak gitu ya. Tapi kalau dia dalam bentuk noun nggak boleh ada to ya, karena itu nggak tepat. Jadi ini dalam bentuk noun. Once again, how soon can you start work? Cara melafalkan ini adalah how soon can you start work. Jadi itu cara Anda melafalkannya. Jadi artinya kapan Anda bisa, ini mirip seperti kapan Anda bisa mulai bekerja gitu ya. Juga misalkan Anda diterima dalam sebuah pekerjaan atau perusahaan, tentunya Anda akan ditanya, kira-kira kapan Anda bisa mulai bekerja di tempat kami, kayak gitu ya. Ini adalah maksud dari pertanyaannya. How soon can you start to work? Anda bisa katakan tomorrow or next week. Tergantung dari jawaban Anda atau kesibukan Anda. Next, let's move on to the next, which is number 64. Nomor 64. Do you have any questions? Once again, do you have any questions? Jadi ini juga bisa ditanyakan. Apakah Anda punya pertanyaan? Alright. Dan untuk pertanyaan ini aku udah bahas dengan dalam di video yang paling pertama tentang job interview. Anda silahkan cek di kursus bahasa Inggris RPA 100 di YouTube ataupun di halaman Facebook kita dengan judul 8 pertanyaan yang paling sering ditanyakan dalam job interview. Dan bagaimana Anda bisa menjawabnya dengan benar atau dengan baik gitu ya. Anda bisa cek di halaman Facebook kita kursus bahasa Inggris RPA 100 ataupun halaman YouTube kita yaitu kursus bahasa Inggris RPA 100 juga. Maaf, jadi sekali lagi kursus bahasa Inggris RPA 100. Silakan cek di sana dan Anda akan temukan jawaban yang paling
lengkap di sana. Next, let's move on to the next, which is number 65. Are you looking for full or part-time work? Once again, are you looking for full or part-time work? Artinya, apakah Anda sedang mencari pekerjaan yang full-time atau yang part-time? Jadi kalau full-time tentunya yang 8 jam bekerja seharian. Tapi part-time itu tentunya kalau misalkan Anda dibutuhkan baru Anda ditelepon, atau mungkin Anda hanya bekerja 3 jam aja atau 2 jam aja. Jadi enggak yang 8 jam penuh ya, atau 9 jam penuh. Atau bahkan ada perusahaan yang aplikasikan 10 jam penuh. Jadi kalau part-time kurang dari situ ya. Next, number 66. Are you looking for a day or night job? Once again, are you looking for a day or night job? Artinya apakah Anda sedang mencari pekerjaan yang berlangsung pada siang hari, a day job atau a night job? Itu sebenarnya ini dia kata or menyingkatkan kata a ya. Jadi seharusnya kalau misalkan dia ini ada 2 kalimat ya, yaitu bisa ditanya, are you looking for a day job? Are you looking for a night job? Kayak gitu ya. Jadi disingkatkan menjadi are you looking for a day or night job? Jadi kayak gitu. Jadi apakah Anda mau bekerja pada siang hari atau pada malam hari? Jadi silahkan pilih. Kalau memang siang, silahkan jawab dengan siang. Kalau dengan malam hari, silahkan jawab dengan night job atau malam hari, pekerjaan pada malam hari ya. Dan ini harus disesuaikan ya, jangan dipaksakan. Karena misalkan saya orangnya nggak bisa bekerja semalaman penuh kalau tidak saya sakit. Jadi misalkan Anda memiliki kondisi seperti itu, maka janganlah bekerja pada malam hari. Tapi kalau misalkan Anda okay dengan malam hari, gak menjadi masalah ya. Next, number 67. Are you seeking a permanent or temporary position? Ini tanda tanya ya. Once again, are you seeking a permanent or temporary position? Artinya apakah Anda sedang mencari posisi yang permanen atau yang cuma sebentar doang atau sementara doang, temporary doang ya. Jadi ini juga Anda harus jujur dengan rencana-rencana Anda. Apakah Anda mau bekerja yang mungkin 6 bulan doang atau 3 bulan doang, atau yang bahkan sampai 5 tahun, 10 tahun ke depannya? Anda silahkan menjawab sesuai dengan kebutuhan Anda atau keinginan Anda. Next, number 68. Can you work weekends? Once again, can you work weekends? Artinya apakah Anda bisa bekerja pada akhir pekan, Sabtu dan Minggu? Ya. Jadi kalau Anda bisa bekerja pada akhir pekan, kalau memang mereka membutuhkan pada akhir pekan, pasti mereka menginginkan Anda bekerja di perusahaan mereka. Tetapi kalau tidak, tentunya mereka tidak menginginkan hal itu. Sorry. Next, number 69. Are you willing to work overtime? Once again, are you willing to work overtime? Artinya apakah Anda ingin bekerja lembur lebih dari jam yang ditentukan? Misalkan kalau ada 6 jam pekerjaan, tidak mungkin 6 jam, tapi 8 jam pekerjaan atau 9 jam pekerjaan, apakah Anda bisa ditambah jamnya sampai 10-11 jam gitu ya? Inilah yang dimaksud dengan overtime. Jadi overtime artinya lewat dari waktu yang ditentukan ya. Are you willing to work overtime? Atau mungkin kata lain itu lembur ya. Tadi aku sebutin kata lembur ya. Enggak ya? Next, number 70. Can you work nights? Once again, can you work nights? Artinya apakah Anda bisa bekerja pada malam hari? Ini sama dengan yang ini, 66 ini, nomor 66. Are you looking for a day or a night job? Apakah Anda bekerja pada malam hari atau siang hari? Jadi kalau misalkan pada malam hari, silahkan beritahu pada malam hari. Tapi kalau tidak, tentu katakan tidak. Can you work nights? Artinya apakah Anda bisa bekerja pada malam hari, setiap malam gitu, bukan setiap hari ya. 71. Are you willing to travel? Once again, are you willing to travel? Artinya apakah Anda memiliki keinginan atau kemauan untuk bepergian? Dalam hal ini pekerjaannya mungkin berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi apakah Anda sanggup melakukan itu? Makanya dia menanyakan, are you willing to travel? Apakah Anda memiliki keinginan untuk berkeliling kayak gitu ya. Next, 72. Are you willing to relocate? Once again, are you willing to relocate? Artinya apakah Anda memiliki keinginan kalau misalkan sesudah diterima kerja, Anda dipindahkan ke suatu tempat yang baru atau sebuah cabang yang baru.
Jadi apakah Anda memiliki kemauan atau toleransi terhadap hal tersebut? Next, 73. Do you have a driver's license? Once again, do you have a driver's license? Cara melafalkan ini adalah license ya. Itu artinya apakah Anda punya SIM berkendaraan? Oh ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, aku juga sekali lagi mengundang teman-teman untuk like halaman Facebook kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100, dan juga kalau Anda nontonnya di YouTube di Kursus Bahasa Inggris RBA 100 juga, itu channel kita, silahkan like dan follow. Dan jangan lupa untuk bagikan video-video kita ke halaman Facebook Anda, ke grup WA Anda atau grup Facebook Anda, atau ke teman-teman Anda, supaya mereka juga bisa belajar dari video-video kita, sehingga kita juga bisa membantu lebih banyak orang. Karena misi kita yaitu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris di Indonesia. Kita memiliki keinginan untuk membantu 1 juta orang lebih di Indonesia untuk bisa berbahasa Inggris, karena kita yakin bahwa Indonesia akan semakin maju dengan adanya atau dengan kemampuan berbahasa Inggris, karena mereka bisa belajar banyak dari orang Amerika, orang Inggris, orang Australia, dan dari mana saja, bahkan dari Singapura atau bahkan dari Cina dan selebihnya, karena banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari di dunia internet, terutama dalam bahasa Inggris atau buku. Karena pada dasarnya sumber informasi yang tersedia baik secara offline maupun online lebih banyak tersedia dalam bahasa Inggris atau berlimpah-limpah tersedia dalam bahasa Inggris ketimbang bahasa-bahasa lain. Jadi jika Anda memiliki kemampuan berbahasa Inggris, tentunya itu membuat Anda 1 langkah lebih maju ketimbang yang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi itulah alasannya kita ingin membantu lebih banyak orang di Indonesia untuk lancar ngomong bahasa Inggris, karena kita mau Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan bisa berkompetisi baik di dunia internasional maupun nasional. Jadi sekali lagi, jangan lupa untuk like halaman Facebook kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100 dan follow, karena juga ketika kita mencapai 10.000 likes and followers, kita akan membuka semua teknik-teknik belajar bahasa Inggris secara gratis kepada kalian, yang mana teknik-teknik ini udah terbukti membantu banyak orang, terutama member kita, lancar ngomong bahasa Inggris. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk melakukan kontribusi teman-teman untuk membantu kita mencapai 10.000 likes and followers, 10.000 followers di halaman Facebook, dengan cara membagikan video-video kita ke halaman Facebook Anda, ke grup WA Anda, ataupun ke Facebook pribadi Anda ya, dan juga teman-teman atau keluarga Anda, supaya semakin banyak orang belajar dari video-video kita. Dan juga jika Anda nonton di YouTube, jangan lupa untuk like, bagikan video kita ke platform yang lain, dan juga subscribe ke halaman Facebook kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Ingat, Kursus Bahasa Inggris RBA 100, Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Alright guys, dan mari kita lanjut ke pertanyaan berikut, yaitu 74. Alright, do you like working with the public? Once again, do you like working with the public? Artinya apakah Anda suka bekerja dengan masyarakat gitu ya, atau dengan orang pada umumnya? Jadi Anda bukan orang yang introvert, yang mana Anda tidak suka bekerja secara sosial dengan orang lain atau dengan masyarakat. Apakah Anda suka bekerja dengan publik atau tidak? Itulah maksud dari pertanyaan ini. Do you like working with the public? Next, 75, which is, do you like working with numbers? Once again, do you like working with numbers? Apakah Anda suka bekerja dengan angka-angka? Jadi mungkin tugas Anda adalah menghitung, terutama entah menghitung uang atau mungkin konsensus atau apa saja. Yang paling penting, apakah Anda suka bekerja dengan angka? Berarti tentunya Anda harus suka matematika. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak, daripada Anda menangis di kantor. Next, 76. Once again, 76. By the way, ini sebuah skill ya, bahwa cara melafalkan 71 until juga 79, T di 70 itu boleh nggak dilafalkan kayak di sini. Bisa 71, 72, 73, 74, tapi juga boleh dilafalkan 71, 72, 73 dan selebihnya. Itu hanya
skill tambahan doang. Alright, now number 76 or 76, which is how are your writing skills? Once again, how are your writing skills? Artinya bagaimana dengan skill-skill menulis Anda? Apakah Anda memiliki skill menulis yang bagus atau skill menulis yang tidak bagus? Jadi ini tentunya berhubungan dengan menulis ya. Kemungkinan Anda bekerja di bagian iklan sebagai seorang copywriter atau penulis di media. Jadi tentunya Anda harus memiliki yang namanya writing skills. Once again, writing skills artinya skill menulis. And now let's move on to the next, which is number 77, which is how's your spelling. Once again, how's your spelling? Artinya bagaimana dengan ejaan Anda? Apakah Anda tulisnya bagus atau tidak? Ini mirip ya. 76 dengan 77 juga mirip. Jadi jangan sampai Anda tulis kata, anggap saja kata apa ya, gak usah yang sulit-sulit deh. Kata your, R-nya tidak ada atau O-nya tidak ada, Anda hanya tulis kayak gini. Ini memang cara bacanya benar, tetapi itu spelling yang salah. Banyak orang Amerika bisa ngomong tapi tidak bisa menulis. Nah, sama dengan kita juga di Indonesia, ada orang Indonesia yang bisa ngomong tapi tidak bisa menulis. Ini berarti dia tidak bagus dalam spellingnya, mungkin karena kurang pendidikan. Next, number 78 or number 78, which is what computer programs are you familiar with? Once again, what computer programs are you familiar with? Sorry, ribut ya. Sekali lagi ya, what computer programs are you familiar with? Cara melafalkannya, what computer programs are you familiar with? Nah, ini kadang dilafalkan dengan familiar, nggak menjadi masalah. Mau familiar, nggak menjadi masalah ya. Nah, untuk ini tentunya ditanyakan kalau orang itu mau menjadi seorang programmer dalam perusahaan tersebut, atau mungkin dia tugasnya di bagian website dari sebuah perusahaan, atau tugasnya di bagian yang berhubungan dengan coding dalam perusahaan tersebut ya. Jadi jika Anda tidak melamar untuk menjadi seorang programmer, tentunya Anda tidak akan ditanyakan ini, atau jika ditanyakan ini Anda katakan aku nggak familiar dengan any of the computer programs. Alright, jadi kalian silahkan sesuaikan dengan diri kalian. Next, number 79 or 79, which is do you know any foreign languages? Once again, do you know any foreign languages? Artinya apakah Anda tahu bahasa asing ya? Contoh, misalkan kita di Indonesia kita tahu bahasa Inggris. Nah, itu namanya foreign language. Atau misalkan beberapa tinggal tambahkan bagi bentuk pluralnya yaitu s, jadi foreign languages. Misalkan bahasa Cina itu adalah salah satunya, atau bahasa lain yang bukan bahasa utama atau bahasa ibu kita, itu namanya bahasa asing atau foreign languages. Alright, so I hope you understand that. Jadi apakah Anda tahu bahasa asing lainnya? Harus jujur ya, jangan sampai Anda tidak jujur dengan hal itu, kemudian Anda dikasih untuk bertemu dengan klien dari anggap saja Cina, Anda tidak bisa bahasa Cina, Anda sendiri yang jadi makan hati gitu. Next, number 80 or 80. Have you worked in a multicultural environment before? Once again, have you worked in a multicultural environment before? Jadi ini artinya bahwa apakah Anda pernah bekerja di sebuah perusahaan atau sebuah lingkungan yang mana beda-beda budaya ya? Ini hurufnya terlalu terlalu banyak di kata yang satu ini. Cara Anda melafalkannya ada beberapa, yaitu pertama multicultural. Jadi multicultural atau multicultural. Jadi ada yang cultural, alright, ada yang cultural. Jadi ini bisa multi atau multi, terserah Anda mau pilih yang mana. Ini adalah environment, alright. Jadi ini artinya lingkungan. Apakah Anda pernah bekerja di lingkungan yang beda-beda budaya gitu sebelumnya atau tidak? Ini mereka mirip dengan 79 ya. Mereka hanya mengecek apakah Anda bisa adaptasi dengan budaya yang berbeda.
Misalkan dalam satu perusahaan itu ada banyak sekali orang dari berbagai budaya. Jadi tentunya ini sangat penting. Next, area 1. How do you relate to people from diverse cultures? Once again, how do you relate to people from diverse cultures? By the way, cara melafalkan ini boleh cultures, bisa juga cultures, alright? Jadi terserah Anda. How do you relate to people from diverse cultures? Artinya, bagaimana Anda berhubungan dengan orang-orang dari berbagai budaya, ya? Ini juga mirip seperti 80 ya. Jadi ini mereka mengecek apakah Anda bisa toleransi orang dari berbagai budaya atau tidak. Dan ini adalah yang terakhir untuk video ini supaya nggak panjang banget dan membuat kalian bosan. Jadi bagian berikut kita akan menyelesaikan semuanya. Alright guys, I hope you understand today's lesson. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk membagikan video-video kita ke halaman Facebook Anda ataupun ke grup WA ataupun Facebook Anda supaya teman-teman Anda juga bisa menonton video-video kita dan belajar bahasa Inggris dari kita. Karena kita harus sama-sama saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan di negara kita dan juga supaya negara kita semakin maju ke depannya. Alright guys, I hope you understand today's lesson. Till next time, bye-bye.